Dia adalah guru paling populer di sekolahnya, tetapi tiba-tiba dia dipindahkan ke sebuah desa. Begitu ia tiba di kantor, kepala sekolah langsung panik dan berteriak karena pria paling berbahaya di desa itu sedang datang. Ia datang untuk menuntut keadilan bagi keponakannya. Dan sialnya, kasus itu justru menjadi tanggung jawab gadis tersebut. Dengan gemetar, pria itu mendobrak pintu dan menghancurkan meja hanya dengan satu pukulan. Kepala sekolah ketakutan dan segera menyuruh gadis itu pergi mengambil kopi. Namun pada detik berikutnya, pria itu tiba-tiba sudah berdiri tepat di depannya dan mulai berbicara. Gadis cantik itu hampir pingsan karena ketakutan. Tapi melihat reaksinya, pria itu malah tampak kecewa dan pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa. Malam itu, gadis tersebut kembali ke kamar kontrakannya. Saat ia mencoba membuka pintu dengan sedikit tenaga, kunci yang sudah berkarat itu malah patah. Yosha hendak mencari pemilik rumah ketika tiba-tiba bertemu lagi dengan pria yang sama. Dalam cahaya redup, terlihat benda panjang di tangannya dan ia berjalan lurus ke arahnya. Gadis itu lari menyelamatkan diri sementara pria itu terus mengejarnya. Saat ia hampir menelepon polisi, seseorang menyentuh punggungnya. Ketika ia berbalik, ternyata benda panjang itu bukan senjata, melainkan tusuk sate kebab untuk keponakannya. Gadis itu ingin sekali menghilang karena malu. Ia beralasan bahwa tato pria itu terlihat sangat menyeramkan. Namun pria itu langsung melepaskan tato tersebut seolah tidak pernah ada. Ternyata itu hanyalah tato palsu yang diberikan oleh keponakannya. Begitu mengetahui kuncinya rusak, pria itu berjalan menuju pintu. Gadis itu panik dan mencoba menghentikannya. Takut ia akan mendobraknya lagi. Tanpa diduga, pria itu mundur beberapa langkah. Ia lalu dengan sempurna melakukan backflip dan melompati tembok setinggi 3 meter sambil tetap memegang tusuk sate kebab di tangannya. Namun setelah pintu dibuka dari dalam, ia tiba-tiba berdiri sangat dekat dengannya dan berkata bahwa semua ini ada harganya yang harus dibayar. Tapi ketika ia teringat bahwa kebabnya bisa menjadi dingin, ia langsung berlari keluar lagi, meninggalkan gadis itu dalam kebingungan total. Ia bahkan tidak ingat bahwa pada malam yang sama, dalam keadaan mabuk, justru dia sendiri yang memegang pria itu sambil berteriak, "Kurang ajar, kenapa kamu tampan sekali?"